Kerusakan sepele, tapi kalau dibiarin aja, bisa bikin mobil kalian kebakaran. Hati-hati sama kerusakan-kerusakan ini. Yuk kita cek bagian-bagian ini, siapa tahu ada kerusakan, dan kalau ada kerusakan, segera diperbaiki. Apa aja tuh? Simak video ini sampai selesai. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke teman-teman, dengan maraknya beberapa kasus mobil terbakar teman-teman ya, ada beberapa penyebab mobil itu bisa terbakar ya, selain karena ada tumpahan BBM atau karena ya ada sumber api teman-teman ya. Ada beberapa kerusakan yang bisa bikin mobil kita tuh rentan banget buat kebakaran, terutama untuk mobil-mobil yang usianya udah tua kayak gini teman-teman ya. Di depan kita ada Honda Accord Cielo ini, mobil ini umurnya udah 30 tahun dan pasti ada beberapa bagian yang mungkin sudah tidak sempurna lagi atau mengalami kerusakan, dan kerusakan ini tuh harus segera diperbaiki kalau nggak mau mobil kalian kenapa-kenapa. Nah, apa aja tuh? Oke, yang pertama nih ya, ada satu bagian yang agak mengganggu mata saya teman-teman nih ya. Kalau teman-teman lihat, ini ada alternator ya, dan ini kalau teman-teman lihat ada karet yang mengelupas teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya ini adalah tutup untuk kabel-kabel yang ada di dalam sini teman-teman ya. Ini karet itu pelindung, tapi karena faktor usia ya, dia udah mulai robek nih teman-teman. Dan ini kabel yang di dalamnya terekspos. Nah kenapa ini bisa bikin mobil kalian itu kebakar ya teman-teman? Karena dekat banget sama exhaust. Nah, kalau ini terlalu dekat sama exhaust teman-teman, otomatis kabel yang terekspos ini lama-lama bisa meleleh. Kalau udah meleleh, bisa terjadi arus pendek ya teman-teman, atau konslet. Nah, itu dia yang bikin mobil kita rentan banget buat kebakar. Kalau udah konslet, ada percikan api, kalian tahu sendiri kan ya. Di sini ada peredam, oke. Di sini juga ada pompa power steering, ada oli-olian di sini teman-teman. Belum lagi kalau ada lelehan oli, itu yang bisa bikin mobil kalian itu berbahaya kalau ada kabel yang terekspos seperti itu. Apalagi posisinya dekat sama exhaust kayak gini teman-teman. Nah terus solusinya gimana bang? Jadi kalau solusi yang paling bener adalah ya kalian ganti si karet pelindung ini teman-teman. Cuman itu kan kadang-kadang suka nggak ada yang jual ya, apalagi udah mobil-mobil yang umurnya udah tua begini gitu loh. Nah solusinya kalian bisa beli ini ya teman-teman. Nah ini nih namanya electrical tape ya, atau solasi kabel ya kalau saya bilang, ini lakban kabel gitu. Kalian bisa beli ini, dan ini nanti kalian lilitkan di sini, kalian bungkus si karet yang udah terekspos ini dengan solasi kabel ini. Nah itu adalah salah satu solusi termurah dan termudah yang bisa kalian lakukan kepada mobil kalian ya. Dibandingin ke expose kayak gini, lebih bagus kalian bungkus pakai solasi kabel ini gitu. Dan kalau udah dibungkus, jangan lupa dicek berkala teman-teman, siapa tahu dia kebuka lagi. Kalian bisa lakukan hal yang sama ke bagian yang terekspos tadi. Nah terus masalah berikutnya teman-teman itu ada di fueling system ya, atau sistem bahan bakar. Nah biasanya mobil-mobil tua kayak gini tuh ada aja yang fueling sistemnya itu bermasalah. Kayak mungkin kalau mobil-mobil berumur kayak gini, bisa dari seal injektornya bocor ya teman-teman. Jadi otomatis uap BBM itu kan dia bisa keluar ya teman-teman. Nah kalau udah keluar, temperatur ruang mesin ini kan panas ya. Uap BBM itu juga bisa jadi salah satu sumber api yang bisa menyebabkan mobil kalian itu kebakaran teman-teman gitu. Jadi perhatikan fueling system kalian. Kalau mulai kecium kayak ada bau bensin ya teman-teman, kalau misalkan mobil kalian panas tuh bau bensin, itu cepet-cepet segera dicek teman-teman. Jangan sampai penyakit itu membahayakan diri kalian dan mobil kalian ya. Jadi kalau udah mulai kecium bau-bau aneh, bau bensin gitu ya, cepet segera ke bengkel.
Dan itu penyebabnya bukan cuma seal dari injektor aja teman-teman. Banyak faktornya, salah satunya ya seal injektor ini. Tapi bisa juga karena mungkin ada kebocoran di sistem fuel rail kalian gitu ya. Nih fuel rail nih teman-teman. Ya. Nih, nah ini namanya fuel rail gitu teman-teman. Nah, bisa jadi ada kebocoran di situ atau mungkin dari bagian belakang juga mungkin bisa teman-teman. Gitu di bagian fuel pump gitu ya. Itu juga ada kemungkinan bisa bocor dan itu bisa menyebabkan mobil kalian terbakar. Nah, problem berikutnya kalau teman-teman nemuin ada oli rembes atau oli netes dan tetesannya itu mengarah ke exhaust manifold ya. Baik yang di depan begini, yang di bagian mesin atau header teman-teman, atau di bagian belakang, bagian bawah yang mungkin bisa memungkinkan oli itu kena ke bagian exhaust teman-teman ya. Itu segera diperbaiki ya. Jadi saran saya sering-sering kalian cek ya, terutama di bagian head nih, kadang-kadang packing nih suka bocor dan oli itu rembes ke sini teman-teman, masuk ke sini netes. Nah, itu segera dicek ya. Bagian kolong juga kalian sering-sering mungkin kalau kalian lagi cuci steam atau cuci kolong ya gitu ya, cuci diangkat gitu, kalian coba cek ada kebocoran yang memungkinkan bisa kena exhaust atau enggak gitu. Nah, kalau ada kebocoran oli seperti itu, cepat teman-teman segera diperbaiki. Jangan bilang oli itu nggak bisa kebakar. Oli itu bisa banget kebakar, apalagi kalau kena sesuatu yang temperaturnya sangat tinggi. Kayak contohnya exhaust manifold ini teman-teman. Exhaust manifold ini kalau kalian lagi di kecepatan tinggi, di RPM tinggi, ini temperaturnya tuh sangat tinggi gitu ya. Bahkan beberapa mobil high performance itu header itu bisa warnanya jadi berubah merah membara teman-teman. Saking panasnya header ini atau exhaust manifold. Nah, itu kalau oli sampai netes ke situ, waduh, resiko terbakar ada teman-teman. Ya, jadi kalau tandanya sebenarnya kalau selain yang kasat, yang kelihatan mata gini, sebenarnya bisa kecium teman-teman. Kalau misalkan mobil kalian habis digeber, ada bau-bau sangit gitu ya, bau kayak apa ya? Ya bau kebakar gitu teman-teman. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ada oli yang netes ke bagian exhaust manifold. Apalagi kalau disertai dengan asap ya teman-teman, ada kemungkinan dari sini. Makanya rajin-rajin dicek kalau sampai ada rembesan ya, ada rembesan oli, segera diperbaiki, ganti packingnya atau ganti penyebab yang bikin oli itu rembes. Jangan sampai dibiarin. Kalau sampai dibiarin olinya kebakar, lagi-lagi teman-teman, si peredam ini bisa jadi masalah kalau sampai dia kena percikan api ya. Lihat bahannya aja kayak gini. Ini mobil kalau udah berumur ya kayak begini teman-teman. Nah, sebenarnya kalau ini masih bagus ya, ini tuh nggak ada nih yang begini-begini. Makanya kenapa sering banget mobil lawas atau mobil tua itu yang masih ada peredamnya nih sering kalau misalkan ada suatu percikan api itu kebakar dan kenanya tuh ke sini teman-teman gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu penyebab mobil kalian kebakar. So, kalau mobil kalian masih ada peredam yang model begini ya, pastiin nggak ada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Karena kalau sampai kebakaran bahaya banget, bisa membahayakan mobil kalian dan nyawa kalian sendiri gitu. Dan jangan lupa teman-teman, selalu siapin apar di mobil, terutama buat teman-teman yang punya mobil tua ya kayak begini ya, kayak Accord Cielo ini usianya udah 30 tahun, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya sama mobil ini. So, persiapkan aja hal-hal yang terburuk, setidaknya kalau mobil ini sampai kenapa-kenapa kalian punya alat untuk memadamkan api gitu teman-teman ya. Paling segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.